Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, kali ini Helwia akan membahas tentang evaluasi program. Teman-teman pasti sudah memahami yang terkait dengan evaluasi program. Ini adalah bagian untuk merefresh atau mengingatkan kembali atau berdiskusi terkait dengan evaluasi program. Nah, evaluasi program ini bisa dilaksanakan juga untuk semua program pendidikan, baik dari jenjang formal, informal, dan non-formal, termasuk juga dari satuan pendidikan anak usia dini, tingkat dasar, pendidikan pertama, menengah, dan juga kursus dan juga perguruan tinggi. Nah, teman-teman, kalau kita mau mengingatkan terkait dengan evaluasi program, tentunya kita juga harus meningkatkan intervensi kualitas yang dirancang ya untuk menyelesaikan suatu masalah, baik yang ada di masyarakat ataupun di perusahaan atau di satuan pendidikan. Nah, hal ini sangat bermanfaat saat dibutuhkan dan digunakan untuk mitra terkait. Jadi, hal yang terkait dengan apa yang kita evaluasi tentunya memang program. Nah, program ini apa nih? Program ini adalah memang yang dirancang dari satu institusi atau satu perusahaan atau satu program yang ada di masyarakat. Nah, kebermanfaatannya apa? Bahwa ketika kita melakukan evaluasi program tersebut, tentunya ini juga akan menjadi suatu hal yang memberikan kebermanfaatan juga bagi mitra-mitra yang membantu dari program tersebut. Nah, selanjutnya kalau kita bicara evaluasi adalah proses identifikasi, proses klarifikasi, dan juga penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi. Objek evaluasi itu bisa nilai atau manfaat ya, yang berkaitan tentang dengan kriteria tersebut. Jadi proses identifikasi kira-kira program-program apa yang akan dilakukan untuk dievaluasi, dan juga kita meng-cross check dengan klarifikasi terkait dengan program tersebut gitu ya, dan juga kita menerapkan dari kriteria yang menentukan nilai evaluasi tersebut. Nah, ketika kita bicara evaluasi, maka juga evaluasi itu adalah upaya untuk membentuk satu putusan. Jadi kita tuh bahwa melihat program ini tuh apakah perlu memang dipertahankan atau dilanjutkan atau ada perbaikan-perbaikan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tentunya kalau kita bicara pendidikan, maka keberhasilan siswa. Nah, ketika bicara memang suatu program ini ada di masyarakat, maka ini kebutuhan untuk keberhasilan masyarakat gitu ya, kepemahaman masyarakat. Nah, selain itu juga untuk mendapatkan kualitas program yang menggunakan keberhasilan dari program tersebut, dan model yang diperlakukan juga akurat, jadi terkait juga dengan mitra, khususnya dengan manajemen dari institusi. Teman-teman, ketika memang kita bicara evaluasi, apalagi biasanya kalau program itu kan yang kita laksanakan melibatkan berbagai hal ya, berbagai mitra atau orang banyak, maka evaluasi ini sangat diperlukan untuk segala hal gitu ya, dan juga dibutuhkan oleh stakeholder gitu ya, untuk melihat ketercapaian dari program yang dilaksanakan. Nah, di sini juga kita bicara ada evaluasi adalah proses mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dengan mengidentifikasi tingkat efektivitas dalam metode yang diterapkan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kita pendidik gitu ya, dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, atau dosen gitu ya di tingkat perguruan tinggi. Kita juga ingin tahu nih bagaimana sih sebenarnya tingkat keberhasilan pembelajaran gitu ya. Terus bagaimana sih apakah efektif metode-metode yang kita gunakan gitu ya di pembelajaran tersebut. Itu juga perlu supaya kita bisa merefresh kembali jika memang tingkat keberhasilannya belum tercapai gitu ya. Bisa juga memang sudah tercapai tetapi ada hal yang memang harus ditingkatkan kembali.
mungkin metodenya atau penerapan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara evaluasi adalah sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dan program di organisasi. Jadi kita bisa melihat capaian, juga kita melihat keberhasilan program tersebut untuk kebutuhan mitra, dan juga untuk mencapai program tersebut untuk di lingkungan satuan pendidikan atau juga di lingkungan satuan jenjang pendidikan formal, informal, non formal, atau juga untuk melihat satu keberhasilan program di instansi atau di perusahaan gitu ya. Nah, ini juga ketika kita bicara penguatan evaluasi adalah sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dan pembelajaran gitu ya. Bisa juga di dalam organisasi gitu ya. Nah, teman-teman, bahwa ketika kita bicara evaluasi, maka dia membuat suatu keputusan yang berhasil atau tidak ya, terus berkualitas atau tidak ya, efektif atau tidak ya program dilaksanakan. Karena tadi kita tidak bisa memutuskan sesuatu program gitu ya tanpa kita melakukan evaluasi dulu. Jadi kalau sudah kita melakukan evaluasi, tentu juga kita mengikuti proses-prosesnya, tahapan-tahapan evaluasi, maka di situ kita akan melihat hasilnya gitu ya. Apakah ini akan dilaksanakan ataukah ditangguhkan gitu ya. Apakah ini berkualitas gitu ya. Apakah ini efektif, karena untuk melihat hal-hal tersebut tentunya alatnya adalah dengan menggunakan evaluasi. So, jadi kesimpulannya adalah kalau kita bicara evaluasi gitu ya, dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan. Keberhasilan apa? Keberhasilan satu program. Terus yang kedua, artinya program itu ada di lingkungan program dan juga suatu judgement. Jadi kita bisa memberikan suatu keputusan atau menyimpulkan gitu atau memberikan judgement apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan gitu ya atau ditunda atau justru kita tingkatkan karena program itu dilihat mencapai suatu keberhasilan gitu ya, atau juga bisa diterima atau bahkan ditolak gitu ya, karena ternyata program yang dilaksanakan itu justru tidak memberikan good impact gitu ya buat mereka gitu ya, entah mungkin masyarakat atau peserta didik atau institusi atau satu lembaga. Dan tentunya semua ini dilihat dari indikator-indikator yang terkait dengan program tersebut gitu ya, terkait dengan analisa asesmennya gitu ya, karena kita bicaranya adalah proses dari si evaluasi tersebut. Ini adalah conclusion-nya gitu ya. Jadi ada bisa kategori rendah, bisa kategori tinggi, bisa juga kategori moderat gitu ya. Karena emang decision maker-nya atau finalnya itu adalah di sini gitu ya, untuk melihat keputusan yang harus diberikan gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan keputusan itu tanpa mengikuti alur tahapan-tahapan dari evaluasi yang dilakukan gitu ya. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.